Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas dua skema perankingan P3K, jumlah pelamar P2, P3, P4 lebih banyak daripada jumlah formasi P3K 2023. Jadi ini posisi yang kurang baik ya untuk P2, P3, P4. Kenapa? Karena kemungkinan persentase kelulusannya itu bakalan rendah. Kenapa? Karena jumlah pelamarnya jauh lebih besar daripada jumlah formasi, sehingga nantinya ada pelamar yang tidak kebagian formasi. Nah, di sini ada dua skema perankingan P3K teman-teman ya, terkait dengan jumlah pelamar lebih banyak daripada jumlah formasi P3K 2023. Kita langsung saja teman-teman ya, to the point saja ke informasinya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan teman-teman ya, bahwasanya yang menjadi salah satu penentu kelulusan dua skema perankingan ya untuk P2, P3, P4. Yang pertama itu untuk penentu kelulusan, skema yang pertama itu adalah urutan kategori. Nah, ada namanya urutan kategori. Yang mana ini urutan kategori adalah yang dikatakan P1, P2, P3, P4. Nah, kategori P1 atau guru lulus PG 2021, kemudian ada THK 2 negeri atau kita kenal dengan istilah P2, kemudian ada honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau kita kenal dengan istilah P3, dan ada P4 atau pelamar umum. Itu adalah kategori pelamar P3K guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kira-kira apa maksudnya ya? Kira-kira skema perankingannya yang bagaimana? Nah, jadi skema perankingannya itu ada dua, itu berdasarkan urutan kategori. Nah, kita coba dulu bagaimana sebenarnya maksud daripada urutan kategori itu sendiri. Contoh, kita buatkan contoh di sini. Misalkan di sini sekolah A ya, formasinya ada satu, pelamarnya ada P2, ada P3, ada P4, 3 orang misalkan. Nah, apa maksud skema perankingan berdasarkan urutan kategori? Berarti kalau misalkan ada 3 pelamar berbeda kategori memperebutkan satu formasi, maka bukan nilai yang dilihat, bukan urutan nilai yang dilihat teman-teman, tapi yang dilihat itu adalah urutan kategorinya. Nah, jadi yang dilihat itu adalah urutan kategorinya. Siapa yang menjadi urutan kategori paling kuat di sini ternyata adalah pelamar P2. Jadi pelamar P2 inilah yang mengisi formasi di sini karena dia berada di peringkat kedua setelah pelamar P1 teman-teman ya. Berapapun nilai yang didapatkan, misalkan P3 mendapatkan 500, P4 mendapatkan 600, kemudian P2 ini cuma mendapatkan 400, maka tetap nantinya diangkat menjadi ASN P3K karena skema perankingannya itu berdasarkan urutan kategori. Saya ulangi ya, itu berdasarkan urutan kategori teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus dipahami. Kemudian apa namanya lagi, istilahnya skema perankingan yang kedua itu berdasarkan urutan nilai teman-teman. Nah, itu berdasarkan urutan nilai. Nah, contoh misalkan ini semuanya guru honorer negeri ya, ini 3 orang. Oke, ini guru honorer negeri semua ya, yang 3 orang ini. Ini anggaplah ini THK 2 guru honorer negeri, berarti semuanya ini adalah P3 teman-teman ya. Semuanya ini adalah pelamar prioritas 3. Di sini juga pelamar prioritas 3. Jadi tidak ada perankingan berdasarkan urutan kategori. Kenapa bisa seperti itu? Alasan utamanya karena sudah tidak ada lagi kategori berbeda yang diajak untuk bersaing. Yang diajak bersaing di sini itu sesama P3. Jadi dari segi urutan kategori itu sama kuat sih sebenarnya teman-teman ya. Itu sama kuat sebenarnya. Cuman kalau urutan kategori sudah tidak diperhitungkan, maka digunakanlah skema kedua teman-teman. Skema kedua itu namanya skema perankingan berdasarkan urutan nilai. Nah, setelah mengikuti tes CAT BKN, afirmasi sudah masuk dan sebagainya, maka didapatkan
dapatkanlah nilai seperti ini. Yang pertama mendapatkan nilai 450, yang kedua 430, yang ketiga 440. Semuanya pelamar P3, sisa formasi yang diperebutkan cuma satu misalkan. Maka secara otomatis yang berperingkat berdasarkan urutan nilai tertinggi itulah nantinya yang akan mengisi formasi, karena diurutkan berdasarkan nilai bukan berdasarkan urutan kategori. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami berdasarkan judul konten kita pada hari ini teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ada kabar baik juga ya dari siapa sih teman-teman ya, dari Ibu Hasna ya, selaku Ketua Forum Guru Passing Grade ya FGP PNS, yang mana ternyata teman-teman ya, nilai yang ada di hasil scoring live YouTube ya, itu semuanya baru nilai murni teman-teman ya. Itu baru nilai murni, belum termasuk afirmasi cerdik dan nilai 30% dari pemerintah daerah. Ini kalau dikatakan nilai 30% dari pemerintah daerah, ini dikatakan kompetensi teknis tambahan, tapi tidak, ini bukan paksaan dari pemerintah pusat. Jadi Pemda bisa tidak melakukan kompetensi teknis tambahan dengan asumsi bahwa 100% nilai teknis itu berdasarkan dari hasil CAT-nya. Tapi kalau misalkan daerah menggunakan tes seperti ini, kompetensi teknis tambahan, maka nantinya ada sekitar 30% ya akan diberikan kepada yang memiliki usaha itu. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Logika seperti itu untuk saat sekarang ini, meskipun nilai sudah muncul, tapi untuk tambahan nilai afirmasi cerdik teman-teman dan nilai 30% dari Pemda itu belum ada. Jadi jangan girang dulu, karena jangan sampai nilai teman-teman itu tersalip hanya karena tiba-tiba sudah ada notifikasi afirmasi cerdik yang masuk ke akun daripada pesaing teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini teman-teman ya, ada kabar baik juga sih sebenarnya ya yang harus teman pahami. Di sini telah lihat ya teman-teman. Di sini ya, ini kita lihat, ini dia. Nah, ada yang bertanya, ini kalau kita perhatikan, ini pelamarnya ini mulai dari P1, P2, P3 ini potensi diangkat 100% teman-teman ya, menjadi ASN P3K. Alasannya kenapa admin berani mengatakan seperti itu, karena kita hitung-hitungan dulu. P1 ini tidak dites, tinggal penempatan. P2, P3 dites cat ya, seperti itu. Oke, jadi langsung penempatan dulu 990 akan diisi oleh 521 P1, maka tersisa 469 teman-teman. Nah, 469. Nah, 469 ini nantinya yang akan diperebutkan oleh P2 P3 teman-teman. Ternyata jumlah P3 ini cuma 203, sehingga otomatis 203 ini bisa diangkat semua menjadi ASN. Maka dikuranglah 469 kurang 203 menjadi angka 266. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman ya, angka keramat ya, 266 teman-teman. Nah, apakah P3 ini akan lulus semua? Sepanjang ijazah dari P3 ini linier di sini, maka otomatis 266 P3 ini bisa lulus semua menjadi ASN P3K teman-teman, karena sisa formasi akhir itu 266, sedangkan jumlah P3 itu 266. Ini di salah satu instansi daerah sih teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.